Pagi Mas Didi. Selamat pagi, Mbak Agnes pakai kacamata tuh. Iya, akan dari dulu. Oh, Cuman ini kacamatanya lebih gede. oh, lebih gede aja ya kelihatannya ya. Kalau kemarin kan biasa kecil ya, ini ya lebih lebar. Iya. Oh, oh. Biasanya yang kecil. Pas. Iya, Pagi lu Hai, pagi Mbak Anas. Ciro. Isi roh. Ini nggak ikut sih. Enggak, mungkin ngajar. Biasanya kalau nggak ikut karena ngajar. Oh, ada kelas Iya, ada kelas. Pagi Kak, pagi semua. Pagi. pagi. Oh, Ih, Siapa lagi ya? Oh, Burita. Burita mah telat. Kak Meditasi dulu Dewi. dia. Meditasi dulu kayaknya sih. Oh, Dia selesainya jam 7 kurang. Waduh, Itu lagi siapa ini? Mbak. Udah ya berempat iya kan ya? Kak Burita. Oh, berlima. Dewi. satu lagi. Dewi. Hah? Dewi. Belum Oh, Dewi. Mbak Dewi. Dewi. Si Dewi Jogja kan? Iya. Iya. Tumben mau masuk deh. Iya, biasanya rajin. Iya, Mbak Dewi. Mbak Agnes sama Mbak Dewi jauh ya rumahnya ya? Jauh Mas Didi. Jauh kalau ukuran Oh, Jogja. Kalau Mbak Dewi mah ini ya di apa Bantul. kota ya, Bantul. Masuknya Bantul dia. Oh, dia masuknya Bantul. Tapi kan Nyebrang, nyebrang oh, 2 ring road ya Jogja. Semuanya Jogja, cuma kabupatennya kan Bantul. oh gitu. Iya, kabupatennya aja ya. Oh, dia kabupaten. Kalau Iya, Sleman masuk mana? di Jawa Jogja Tengah. juga kabupaten enggak tetap masuk Jogja, cuman kabupatennya beda. Jogja kan ada Kabupaten Sleman, Bantul, mana ya Gunung Kidul Oh, itu, Gunung Kidul. Oh gitu ya. Kulon Progo. Kulon Progo. Oh, itu masuk. Iya masuk Jogja kan. Hmm. Cuman kalau ukuran Jogja ya jauh, kalau ukuran Jakarta ya nggak jauh. Ya kayak Jakarta Utara, Jakarta Selatan kayak begitu ya, Ji ya. Iya, oh, oh. Iya. Sleman, Bantul. Ya wis tak mulai aja. Kita mulai jam 3 ya. Ya. Tuh, Dewi baru masuk. pagi. Selamat Pagi. pagi. Oke. Udah kita mulai soalnya Burita masih meditasi dia.
Oke, di atas blok, cross the leg, tinggikan dan luruskan punggungnya. Tarik perut ke arah spine dan ke arah dada. Finger pressing on the floor. Roll upper arm out, keep the shoulders rolling down. And in this position, bending the elbow palm together, your sternum bone, and slowly close your eyes. Tinggikan dan luruskan punggung. Relaxkan dari kulit kepala. Relaxkan kulit wajah. Relaxkan kedua bahu kanan dan kiri. Dua bahu kanan dan kiri tetap sejajar. Dadanya tetap terbuka. Tinggikan perut dan organ-organ yang ada dalam. Pose normal, normal inhalation, normal exhalation. Tundukkan kepalanya. Buka telapak tangan, letakkan di atas lutut. Perlahan buka matanya. Look to the floor. And keep moving forward. Oke, release. Adu muka wirasana. Dua kakinya touching each other sama. Lututnya dibuka. Tekan dulu pantatnya. Jangan sampai naik. Dorong badannya ke depan. Panjangkan. Perlahan-lahan. Oke, and sama. Oke, perhatikan. Perhatikan ini yang sering terjadi nih. Pada saat ada muka wirasana, kan lututnya dibuka seperti ini ya. Nah, ketika badannya dorong ke depan, nah, perhatikan. Nah, ketika dorong ke depan, ini kadang-kadang teman-teman ngerasain nggak ininya drop kemarin? Benar? Harusnya dia neken. Jadi harusnya teman-teman bedain nanti. Waktu dia begini, ini drop. Berarti simbolnya nggak neken. Kan? Ya kan harus simbol pressing. Berarti teman-teman harusnya gerakannya pada saat dia ada muka ke depan, teman-teman begini harusnya. Tuh, dijaga si lebaran ini nggak boleh ke dalam begini. Paham? Jadi dropnya ke dalam terlalu dalam. Jadi dia harus tekan. Diam. Tekan simbolnya. Paham? Nah, ini yang sering terjadi teman-teman waktu dia dorong ke depan, itu kayak nyerah gitu, dropping. Harusnya tetap press. Jadi waktu dorong ke depan teman-teman feel press. Ya, feelingnya press tuh simbolnya. Jadi teman-teman ngerasain punggungnya jadi memanjang. Tapi kalau dia drop, itu
kayak nutup si ininya, nggak ada tenaga. Nggak ada tenaga dari lumbernya untuk mendorong panjang lagi. Coba dah teman-teman praktekkan aja dulu. Ketika dia dropping, lemas aja, sama tekan. Sama actionnya kayak membuka. Kalau neken kan jadi membuka gini kan. Awalnya kan gini. Ya kan? Baru dorong. Jadi neken sinbornya. Nah, yang sering terjadi adalah kita waktu pada muka wirasan, kita nggak neken sinbor. Ya udah, hanya pasrah aja. Gitu loh. Paham? Oke, kita ulang coba ini. Tekan sinbor. Ya, jadi kalau tekan sinbor berarti kan kedua lututnya nggak mau drop, dia stay awal gitu loh, atau dia membuka, menahan, buka untuk berusaha membuka. Cobain, tekan sinbon, otomatis si pahanya kan diam. Nah, coba praktekkan. Muka wirasana. Sama dipraktekkan sama ke dalam, nilai kayak dalam jatuh begitu. Coba feelingnya. Gimana bedanya? Oke, udah dapat? Oke, come up. Nah, gimana? Nah, teman-teman pernah nggak sadar ketika ada buka wirasan itu kalau ada yang kita pasangan dua, ya satu pegang hip sininya, itu kan dibuka begini, bukan ditutupnya ke dalam ngebantunya, benar nggak? Jadi si jempol ini masuk kemari ke dalam, ya si teacher tuh untuk membuka begini, bukan suruh ke dalam, paham? Nah itu juga sama, jadi kita press simbolnya supaya ini bisa terbuka, bukan nutup, ya bukan drop. Maka ditekan kan, dibuka tekan keluar, seperti itu. Paham? Oke, beda ya. Lebih panjang, teman-teman merasa ada tenaga lebih extended dari lumbernya. Oke? Yo, buat Adho Mukha Svanasana. Jaga elbow-nya ya. Tetap tekan telapak kaki, tarik lutut paha, elbow in. Ketika elbow-nya in, maka dia menarik lumbar. Sama kayak tadi Adho Mukha Wirasana ditekan kan. Elbow-nya jadi in kan, sama. Ketika elbow in, perutnya juga dinarik ke arah spine. Jadi rate-nya juga dia nggak drop jadinya. Karena jadi instruksi rate-nya juga udah nggak ada disebutin lagi karena udah dari elbow-nya masuk sebenarnya udah semua kena. Walk forward, Ardha Uttanasana. Luruskan kedua lututnya. Parallel outer heel. Tekanan kaki harusnya lebih kuat daripada extended spine-nya. Karena extended spine itu tergantung dari si kaki. Tenaga spine
bersumber dari kaki. Jadi kaki tekan, tarik lutut paha, baru dilanjutkan ke arah spine. Jaga tailbone-nya ya. Perutnya, spine, tarik, dan ke arah dada. Nah, kakinya tekan, kakinya tekan. Tahan. Sekarang posisinya diam. Sekarang pindahkan jari-jari tangan mundur sejajar dengan tumit kaki. Tapi punggungnya jangan go down, jangan rounding. Tegak lurus, lutut, heel, batak. Tekan kakinya lagi. Kuat, tarik lutut pahanya. Ingat, jaga tailbone-nya. Gerakan punggung tergantung dari tekanan kakinya. Atau action dari kaki. Let your abdomen. Oke, jangan berubah punggungnya, tangannya. Tekuk lututnya saja. Sedikit. Jaga tailbone-nya. Tekuk lututnya sedikit. Dekatkan paha. Dekatkan paha ke perutnya. Ya, sudah. Punggungnya kan ketika tekuk lututnya, jadi punggungnya soft ya, tailbone-nya jaga. Dah, udah relax, tahan, punggung tetap lurus, perlahan luruskan kembali lututnya. Tekuk lagi lutut. Tarik mulut ke arah spine lagi. And luruskan lagi. Sekali lagi tekuk. Mulut ke arah spine. Luruskan lagi. Oke. Balik ke belakang, Adho Mukha Svanasana. And release. Adho Mukha Wirasana. Jaga kayak tadi feelingnya. Jaga tailbone-nya, press bone, tarik badannya lagi. Perhatikan ya, kita learning di lumbernya ini. Kan ya, simbol, pantatnya jangan naik. Tarik di badan kanan kiri dari lumbernya, panjangkan. Oke, and come up.
Yes, ambil dulu bloknya, kita panjangkan dulu, kita punya hamstringnya dulu ya. Kakinya, oke. Ambil blok, berdiri tegak. Taruh jari-jari kakinya di atas blok. Kemudian, kalau ada blok busa, boleh ditaruh lagi blok busanya di sini. Dua pahanya sini ya. Blok busanya sama. Kalau ada, kalau nggak ada, ya nggak usah pakai blok. Kalau ada, pakai ya. Sini. Oke. Jadi bloknya sini. Sama posisi tadi, kalau bloknya sini. Jangan terlalu tinggi. Ini teman-teman, malah bisa. Sengaja, telapak kakinya forward foot. Ini taruh bloknya. Dirasakan dua kakinya, ya. Berarti kita harus tekan kaki, ngejepit blok, otomatis kan ada action ngejepit blok, roll in. Ya, jadi lebar di blok. Ya, tekan, tarik lutut paha, kemudian tailbone dia masuk, perutnya kan dia naik. Ya, diluruskan, dan badannya jadi tegak. Oke, dari sini, teman-teman, actionnya diam ya, speed terus nih. Dan, dari sini teman-teman Uttanasana. Action dari sini. Tailbone udah masuk ya, udah masuk, terus dorong, lurus nih. Ini tetap di bloknya ini roll. Tailbone udah masuk biasa. Kembali lagi, jangan langsung nungging. Nanti sini lumbarnya jadi drop dia, ya. Oh, ini kan tidak. Nah, T sama kayak tadi. Tegak lurus antara si tumit, lutut, batek. Oke? Waktu ngangkat juga jaga tailbone-nya in. Lagi, tegak lagi. Ya, silakan buat. Dari samping dulu, nanti saya lihat ke depan, saya melihat kanan kirinya kira-kira tinggi sebelah enggak, karena pasti nanti terpengaruh sama tekanan di tumitnya. Ini latihan ini bisa mengetahui action dari kaki kanan kiri ya, benar enggak? Oke, mengarah ke samping dulu, nanti yang kedua baru lihat ke depan. Lihat, tekan tumit, tarik lutut paha, tailbone in. Ayo, ciros, tailbone-nya. Nah, itu ada masih nungging. Perutnya nggak narik, tarik perut. Nah, perut tailbone masuk. Sudah, tegakkan. And extended forward, Ardha Uttanasana, tailbone-nya udah masuk. Jaga. Udah, jangan berubah lagi, jangan nungging. Yes. Nah, ini panjang. Lumbarnya, ini lumbarnya jadi narik. Turun, tangannya berita ke lantai, Ardha Uttanasana. Jaga tumit, lutut, tegak lurus. Nah, kita masuk ke belakang tuh, dorong ke depan. Badannya dorong ke depan. Nggak apa-apa, lengannya di lantai, tapi dorong ke depan. Dengerin saya sekarang. Oke. Sudah, jaga tailbone-nya ya. Udah ya. And kawat. Tekan kaki, angkat lagi. Pada asana. Oh. Udah. Masih nungging. Agnes. Iya. Balik lagi. Ardha Uttanasana. Jaga, tailbone jaga.
Jari-jari tangannya letakkan di samping tumit kaki lagi. Hap. Pindahkan. Nah. Terus narik lagi kan posisinya. Terus stay. Gurita masih di lantai. Jari tangan. Kan kaki tegak lurus lutut. Oke. And come up. Pada asana. Elbownya masuk. Tegak. Yes. Balik lagi. Ardha Uttanasana. Taruh tangannya di samping. Ya. Udah. Taruh samping tumit. And bend the elbow. Go down. Turn kakinya. Head down. Turn kaki. Tarik dari lumbernya ya. Jangan dari torak. Oke, sama. Enak. Menghadap ke depan sini. Putar. Ya, masih pakai blok. Menghadap ke depan. Coba bloknya. Fit. Jangan-jangan salah. Lebar bloknya. Nah, tuh Dewi, ternyata bloknya mengecil, lebar. Dewi, bloknya lebarin. Bukan blok itu, blok yang di paha. Lah, iya. Nah, oke. Ini nggak kelihatan. Oke. Oke, aku sama. Ya, sama. Ya, sama. Gurita bloknya jangan dikecilin gitu. Lebar. Melebar gurita bloknya, posisinya. Enggak, lebar. Gini. Ngejepitnya. Iya, gitu. Jangan di atas lutut aja dikit. Jangan di atas, paling atas susah. Nah, kenapa lebar? Supaya teman-teman tahu tekanan kakinya itu bloknya jadi pas kan. Oke, yuk. Siap lagi. Oke, buat Ardha Uttanasana. Agnes, oke, sebentar, oke. Tapi agak sedikit. Kaki kanan tekan Agnes. Sedikit doang sih, nggak terlalu. Oke. Stay. Oke, sebentar. Oke, tahan dulu. And come up. Nah, jadi ada kecenderungan sisi kirinya drop ya. Coba ulang lagi. Oke, bend forward lagi. Ardha Uttanasana. Tarik jari-jari tangannya di samping tumit kaki. Lebih kelihatan. Nanti kalau udah head down baru. Tetap lurus punggungnya ya. Punggungnya tetap lurus. Tekan telapak kaki kanan kirinya tumit. Oke, and come up. Tekan kakinya sama, elbownya jaga. Kali lagi, bend forward.
Ardha Uttanasana. Nah, tarik jari-jari kaki ke samping tumit. Punggungnya lurus, kakinya. And bend the elbow, go down. Oke. Nah, ya. Stay. Okay, and slowly come up. Yeah. Release. Nah. Okay, good. Dah, balik lagi ke Adho Mukha Svanasana. Balik ke Adho Mukha Svanasana. Angkat elbow-nya. Walk forward. Ardha Uttanasana. Feet apart. Panjangkan tangannya dulu ke depan. Bend forward. Kemudian tarik tangannya samping tumit kaki. Bend elbow. Head down. Ingat kayak tadi. Actionnya kayak tadi. Yang dari lumbar. Rambutnya. Okay, and look forward. And come on. Nah sekarang tadi masih pakai blok. Sekarang ambil talinya dan pakai blok. Ya, ini lebih tambah. Posisinya sama kayak tadi yang pertama. Tapi nggak pakai blok di paha, hanya blok di telapak kaki. Kemudian teman-teman ambil belt. Oke, kalau nggak bisa di tengah, nanti boleh ke temboknya. Nah, beltnya ini kita letakkan di pas torak atau pas punggung kita yang rounding. Tapi kita harus tetap jaga elbow-nya. Ya. Oke. Nah, forward bend itu ukurannya bukan dia lurus, enggak. Punggung itu pasti ada rounding, tapi kita lihat di front of the body-nya. Ini depan. Depan ini memendekkah atau memanjang? Harusnya dia sama antara the front of the body and back of your body. Kalau dia memendek berarti kan ada tension, tegang. Jadi kadang-kadang ada space kan antara paha dan kaki. Ya meskipun ada space, yang penting coba diusahakan dipanjangkan. Ya, kita coba lagi untuk lebih deep menggunakan blok, menggunakan tali. Kalau nggak bisa di tengah,
boleh di wall. Nah, yang pertama, teman-teman kan tadi berdiri sudah di sini. Kemudian, boleh pakai blok. Kemudian teman-teman tekuk dulu. Ya, tekuk ini kalau waktu berdiri teman-teman udah telepon udah masuk ya, udah masuk, kemudian tekuk. Masuk. Oke. Nah, si talinya ini teman-teman harus masukin. Ya, ini. Dipas teman-teman punya kira-kira yang nonjol ya. Iya. Jadi yang udah masuk nih perutnya deketin. Ya, teman-teman kencengin mulutnya sampai pandangannya lihatnya ke belakang aja. Nih, terus kencang. Ya. Nah, jadi nanti ini saya kasih contoh. Jadi nanti teman-teman kalau kurang kencang dikencengin lagi. Ya, kukinya deketin. Dan nanti tinggal lurusin. Nanti ikutin kalau lurusin kaki kumit kan badannya jadi ke depan. Ini lebih banyak narik sini nih. Lebih banyak stress. Karena kita pakai blok di atasnya. Ya, kita dari tekanan dari kaki kemudian nanti berefek kepada punggungnya. Oke? Teman-teman tergantung ya. Teman-teman kalau bisa lebih dekat lagi. Kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa. Sebenarnya yang kita dicari adalah lebih narik ke belakang lagi hamstringnya ini. Oke, yuk silakan. Nah, buka talinya. Kalau lebih kencang hati-hati ini nggak bisa dibuka nanti. Teman-teman kendorin dulu. Makanya talinya ini harus ada di samping sini. Nah, baru kalau langsung nanti nggak bisa dibuka gini. Tambah panik, tambah nggak bisa dibuka. Ya, soalnya nggak ada yang bantuin kan sendiri. Saya juga pernah gitu, nggak bisa dibuka tuh. Wah, akhirnya tambah panik. Karena badannya maunya buru-buru, nggak mau nunduk. Yuk, silakan telapak kaki taruh di atas blok, kumit di lantai. Elbownya masukin dulu. Ingat ya, elbownya masuk ya. Supaya narik lumbarnya. Oke, jaga elbownya. And then Yonis, dekatkan perut dengan paha, masukin talinya. Tarik pas di teman-teman punya roundingnya di mana itu. Setiap orang beda-beda. Saya merasa saya roundingnya sih nggak kan. Berarti perut dan pahanya. Dia dulu aja lebih dekat perutnya. Dia lagi nah, Dewi middle-nya ya. Turun talinya. Jangan dilambar. Turunin lagi torak. Sudah, masih ditekuk lututnya ya. Oke ya. Ya, finger on the floor sudah. Ya, kalau nggak dikit-dikit dulu deh. Nanti kalau teman-teman mau kedua ditarik lagi nggak apa-apa. Coba dulu. Ya, sudah ya, tahan ya. Perutnya udah tarik ke arah spine, elbownya udah masuk nih. Head down dulu, kepalanya tunjukin. Ya, tangannya jari-jarinya ada di samping tumit. Tekan tumit kaki, luruskan lutut. Wah, terasa. Terus. Lebih narik kan? Good. Ayo, Dewi lurus. Yes. Burita head down. Burita kepalanya head down aja. Nah, gitu. Rasakan lebih narik kan? Good. Oke, bend Yonis lagi. Kalau mau di-adjust lagi talinya boleh. Oh, tadi saya masih kurang nih. Saya mau adjust lagi. Dekat teleponnya. Siap lagi. Lurus lagi. Terus narik di hamstring sampai ke pantat tuh. Rasanya. Iya, buka pantatnya. Lurusin kaki.
Kan waktu lurus kaki narik kan si talinya ke arah punggung, ikutin. Jangan ngelawan tali. Ikutin jalan yang dibuat tali. Oke, and release. Yeah. Dah, pelan-pelan buka talinya. Jangan panik. Ipon kok talinya nggak di paha ya? Salah ya? Ipon talinya dari mana tadi? Oh salah. Di belakang paha Ipon. Di belakang paha. Coba Ipon ulang. Tuh, Ipon jangan di kaki, di belakang lutut, Pon. Diikat di belakang lutut. Coba Dewi kasih contoh deh. Mbak Dewi, lihat talinya, kelihatan kali talinya tadi. Lihat, Mbak Dewi, talinya nih kan. Nah, atau dari pantat masukin. Terus lihat nih Pon masukin tuh badannya. Ya. Oh, itu kan baru tarik. Nah, tarik talinya. Tuh, gitu Pon. Ya, situ. Iya gitu. Nah, dan middle-nya jangan di leher. Oh, kamu di leher, middle back. Semuanya burung ya? On metu Iya gitu, middle back. Yes, middle back. Nah, buka kaki. Ya. Terus elbow bend, lututnya bend. Nah, ya gitu Pon. Nah, harusnya gitu tadi. Iya, itu ya positionnya ya. Yes. Oke, jangan salah. Dah, balik. Adu muka sana. If you elbow in and then walk forward, Uttanasana, head down. Down. Tangannya di samping tumit. And slowly come on. Ya. Oke. Perhatikan. Pawan Muktasana atau kita buat pawan Muktasana dulu, nanti pada Muktasana. Tidur posisinya ya. Nanti kita berdiri lagi. Ini replika aja dulu. Ya, maksudnya imprint lah kalau bilang, imprint dulu. Pertama, posisinya tekuk kaki dua-duanya. Kemudian, oke, kita panjangkan nih depan
di kayak kita latihan ya. Kemudian tarik nih perut ke arah dada. Tarik, baru dia tekan tuh perutnya ke arah spasi. Yes, jadi teleponnya masuk. Sudah? Oke, sudah. Kemudian tekuk. Jadi nempel punnya ya. Tekuk kakinya. Bend the elbow. Dan nah, waktu ngelurusin kaki, usahakan jangan naik dadanya lagi. Jangan perutnya naik lagi. Nah, kadang kita waktu ngelurusin kaki gini. Ya, langsung. Nah, jadi naik gini. Jadi archingnya tambah lagi, naik lagi. Jangan. Ya, kita harus menjaga archingnya. Ya, kita tekan dia ke bawah perutnya, dijaga. Pasti dia kalau ngurusin kaki dia naik kok, otomatis dia akan naik. Ya, apalagi ada hip sticknya di sini. Ya, gitu juga nanti waktu kita nanti pada mustasana, sebelum lurus juga sama. Sebenarnya konsepnya sama, mau ditekuk, mau diluruskan juga sama. Yang penting tailbone-nya dia harus jaga. Oke, buat power mustasana dulu. Ya, tarik perut, kemudian buang napas, tekan, kalau narik ke arah spine, otomatis kan tailbone-nya jadi naik. Ya, oke, yuk silakan buat Eka pada pawan mutasana. Kaki dulu satu-satu. Ya, dengerin instruksi saya. Masuk, tekuk kaki yang kanan dulu, dijaga. Perutnya jangan langsung naik lagi, melendung lagi, jangan. Nah, nggak boleh melendung perutnya, apalagi dadanya jadi ribnya keluar. Nah, itu dikatakan keep rib in. Nah, gini caranya. Rib in tuh gini caranya ya. Jadi si perutnya tarik, kempes, tailbone-nya masuk, otomatis ya. Nah, sudah, coba luruskan kaki yang kiri. Kira sampai neken ya tumit dan pahanya. Kira-kira perutnya naik lagi enggak? Dicek kanan kiri. Oh, kok satu kaki kanan nanti saya lurus, berarti ada problem di kakinya, ada pinggangnya biasanya. Oke. Sampai pahanya itu menekan ke lantai, kan instruksinya heel press, the thighs press down to the floor, gitu kan. Nah, tapi ketika si paha nekan ke lantai, kemudian kita ada kecenderungan kalau yang kaku ada problem, si naik lagi tuh perutnya. Ribnya juga jadi naik. Harus jaga, makanya rib in. Suruh jaga instruksi selanjutnya ada rib in. Menjaga. Pegang kakinya Ivon, lutut kanan dipegang, ditarik ke dada. Iya. Pahanya tekan lagi, Kiros. Yang kanan, yang kiri ya, sorry yang kiri. Yang lurus lah. Oke, and release. Coba kita cek lagi. Jaga teleponnya. Nah, action tarik perut ya. Kita kan sudah belajar tuh, tarik perut kan dulu yang waktu latihan core. Kita sama. Narik perut panjang ke arah dada, buang napas, tarik perut ke arah spine, langsung teleponnya masuk. Dah, ya kan? Dijaga kan? Dah, tekuk tuh kaki yang kirinya gantian. Jaga, nah perutnya, jaga punggungnya. Oke, and luruskan kaki yang kanan sekarang. Coba rasain bedanya, ada beda nggak? Kalau ada yang beda berarti ada problem. Nah, kalau dilurusin kaki langsung naik dada kita, ya ada sedikit tarikan. Nah itu berarti ada something wrong di sana. Bedain rasanya. Kita harus jangan ngalah, kita tekan.
Makanya kan kadang-kadang kamu nggak bisa lurus kalau kita diayunkan dikasih blok dulu, gitu loh. Dia lagi mementingkan action di badannya, baru kaki lurus. Lama-lama turun-turun gitu bisa. Daripada kaki lurus, dia naik lagi si pinggangnya. Oke. Oke. And come up. Release. Ya, bangun yuk. Ambil belt. Kita lurus bikin pada mustasana. Oke, wall. Jadi gini. Dipakai belt ya. Jaga tailbone-nya ya. Ini pasti loh. Masukin. Nah, ini pada mustasan ini, teman-teman, kalau jadi banyak kita kasih ininya solution. Jadi gerakan ini pada mustasana dapat dimodifikasi ya. Salah satunya adalah sebenarnya dia bagus untuk punggung, semua rata-rata punggung, tapi ini lebih kepada yang lordosis ya, yang lordosisnya. Jadi yang nungging ya, ini bisa diperbaiki dengan salah satu tadi gerakan tadi power mutasana, kemudian satu lagi berdiri dengan pada mustasana ya. Jadi semua gerakan itu ada maksudnya. Cuman kita kan nggak tahu kadang-kadang pada mustasana. Tapi lihat dulu caranya. Kita dekatkan mat kita ke wall. Kelihatan nggak gambar saya? Oke. Ada indikasi kalau misalnya dia arch lordosis itu ketika dia ke wall juga dia nggak bisa. Dia nungging begini ya. Badannya dia nggak bisa. Nah, sering kita lakukan gini kan, turun dulu sedikit ya. Kemudian ditarik. Jadi kaki kita agak maju, jangan ke tembok. Kalau ke tembok dia pasti dorong ke depan. Ya, temboknya masukkan. Temboknya masuk, narik. Ya. Punggung ini step yang dasar aja sebenarnya begini. Ya, elbow in, narik perut. Jadi archingnya itu kita perkecil. Archingnya kita perkecil. Sudah? Ya, elbow. Ini yang start awal. Dan sekarang gimana caranya kalau pakai belt? Yes. Posisinya berarti tumit saya nggak nempel ke tembok ya. Jadi kita hanya bagian belakangnya aja. Diatur. Ini di chest. Ya. Nah, telepon udah masuk kan? Teleponnya masukin dulu. Hop. Nah, iya, ini. Paham? Yes. Teleponnya masukin. Ini bisa lebih tinggi lagi untuk tarik lagi, ya. Yang terpenting adalah yang pertama antara si tailbone ya ini sama punggungnya ke atas itu dia lurus mendekat wall. Jadi si arching pinggang kita ya yang terlalu arching itu bisa diperbaiki, dikoreksi. Jadi dada kita, perut kita nggak akan keluar lagi, nggak nungging gini ya. Jadi si tailbone dia masuk, nanti lama-lama si kakinya bisa mundurin lagi. Mundur lebih dekat ya. Nah, kadang-kadang karena nggak kuat ya si ribnya dorong lagi ke depan, harusnya nggak tarik. Yes, nempel ya. Yuk silakan buat pelan-pelan dulu ya. Kita kan pernah buat tuh waktu di tengah. Sekarang aplikasinya, mengaplikasikan. Nah,
Nah, ini Dewi bagus ini latihan ini terus. Jadi perutnya jadi nggak turun, Dewi. Naik. Kalau yang lordosis itu kecenderungan perutnya jadi turun. Dia nggak bisa naik. Naikin dari sini. Tarik talinya ya, pendeknya sesuaikan saja dengan kemampuan teman-teman. Kalau bisa lebih tinggi lagi ya, pendek lagi berarti. Jadi tumitnya jangan nempel ke tembok dulu, tekuk sedikit, tarik ya tailbone-nya masuk, berarti kita lurusin kaki, tailbone udah masuk. Ya, dah, sudah dapat, dah luruskan kakinya, dekat tailbone-nya. Kaki bawah juga lurus. Hop, lurusin lutut kaki bawah. Nah, ayo lurus, Dewi, lurus. Nah, tapi jangan sampai arcingnya lagi. Tarik perutnya, nah gitu. Yes, nah lurus lutut. Pokoknya punggung harus mendekat ke tembok, ya. Jadi archingnya itu dikoreksi supaya jangan terlalu banyak. Ya, Ivon, tuh ya. Terus tailbone in. Terus tekan kaki lurus. Iya, jadi harus lurus deh. Jangan nempel dulu tembok kumitnya. Terus jangan nempel dulu ya. Stay, sudah. Nah, angkat coba tangannya ke atas. Ayo, tambah ritnya keluar nggak? Ayo, jaga archingnya. Tadi harusnya archingnya jangan terlalu banyak lagi. Sudah dikoreksi untuk mengecil. Stay. Tarik perutnya narik ke arah spine dan ke arah dada. Ya, gitu terus. Bagus. Stay. Oke. And release. Susah ya ternyata kan? Iya. Waduh. Hal-hal yang simple sebenarnya banyak manfaatnya. Tapi kan kita kadang-kadang nggak mau berpikir ke sana kan. Tunggu, oh iya. Ternyata banyak gitu loh. Ya, ganti kaki. Saya bisa mengoreksi. Nanti lama-lama kalau lebih dekat lagi, kumitnya ke tembok ya lebih susah lagi. Apalagi buat orang-orang yang lordosis ya, yang archingnya tambah, itu lebih sulit. Pasti dia tambah arching lagi. Jadi pelan-pelan aja. Ini perlu waktu sih memang. Nah, gitu. Makanya dibilang walau Wirahadrasana 1 itu kan harus perutnya tarik. Nah, sebenarnya actionnya situ, elbow-nya. Elbow-nya udah masuk dulu. Ya, kita koreksi si lumbarnya. Lumbar, si arching lumbarnya itu jangan terlalu arch. Ya, tarik perut, taruh tailbone-nya masuk, baru otomatis kan perutnya naik ke atas. Dan tarik ke arah spine, dorong ke tembok. Angkat tangannya lurus ke atas. Stay. Perut. Nah, si tali jangan langsung dadanya didorong ke depan. Jangan. Ya, hanya broaden. Terus. Tarik perut. Oke. And release. Ya. Bisa kan? Apalagi kalau deketin teman-teman ke kumitnya ke tembok. Atau lebih mendekat. Coba kita ulang ya. Sekarang lebih dekat ke tembok. Ada yang bisa nempel, ada yang enggak. Enggak apa-apa. It's okay. Itu memang kita sedang mengoreksi. Setiap orang beda-beda. Ada yang bisa, berarti memang bagus dia punya spine-nya. Kakinya juga. Dan kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Berlatih dikit-dikit. Saya sendiri juga sama. Nggak bisa senempel. Ada yang teman-teman yang bisa. Oke. Dekatkan saja kumitnya. Mendekati a wall. Ya. Siap. Yuk. Tepuk kaki kanan lagi.
Dengan arching ya. Ya, coba cross. Nah, elbownya masuk. Rasain aja dari punggung ke bateknya itu nempel. Archingnya jangan terlalu banyak. Ayo, angkat Burita, kakinya lurus lagi. Sama kayak tadi. Kaki kanan lagi angkatnya Burita. Naik. Yo. Coba. Kan. Diangkat tangannya ke atas. Luruskan lututnya Dewi, masih nekuk itu kamu punya kaki. Press. Nah, naik terus. Hati-hati jangan jadi arching lagi nanti. Awas, dijaga. Jaga. Lainnya lurus. Ya. Curving di pinggangnya dijaga. Oke, and release. Gitu ya. Susah ya, ada kecenderungan untuk bikin arching ya. Iya, ada kecenderungan di sana. Tergantung pantatnya juga, Mas. Iya, kalau pantatnya gede, susah, jangan nempel. Kalau pantatnya, wah, bohe, janganlah. Susah, nempel, ya diatur. Kakinya maju. Yang penting, tadi ukuran di pinggang lambernya ya, si archingnya sudah terkoreksi. Yo, ganti. Apa? Nggak ada di sini. Berarti tailbone in, perutnya close. Jadi pinggang archingnya itu nggak ada. Bukannya nggak ada, terkoreksi. Jangan tambah arch. Ayo, jaga. Nah, nanti ini kita akan buat dari sini Virahadasana Tri. Kira-kira efek nggak gitu loh? Virahadasana Tri, ngefek nggak? T, kan, kakinya dorong, yang di tali. Oke, release. Oke, nah itu sudah ya. Oke, nah sekarang teman-teman buat Virahadasana Tri. Virahadasana Tri. Warrior Tree. Warrior Tree. Oke. Ya, kaki kanan di depan, kaki kiri ke belakang dulu aja. Hipnya sejajar. Ingat, ceilingnya kayak tadi ya, elbownya masuk berarti perutnya tidak jatuh, mendorong ke arah spine. Oke, kaki kiri di belakang. Dan dari sini sudah dijaga tailbone-nya. Masuk. Ya, Ivor, masukin tailbone. Sudah. Perutnya tarik, lagi cross. Sudah, hipnya menghadap ke depan Burita. Sama sejajar. Berat elbownya masuk kayak tadi kita mau di ball. Oke, bend, front knees, and extend the trunk forward. Dorong truknya ke depan. Dah, elbownya jagain. Perutnya sama kayak tadi. Mendorong ke arah spine. And angkat. Dorong. Tarik perutnya. Angkat. Angkat dadanya. Perutnya. Itu dadanya jangan drop. Itu kayak drop sama aja kayak tadi. Oke. Tuh kan. Dewi lurus kaki. Sama kan tadi tuh. Replika dari tadi imprint. Kaki yang di atas itu lurus. Mendorong. Nah tadi imprintnya gitu sama.
Ini terekam lagi. Itu harus diperhatiin tuh. Oke, rilis. Change. Kiros, lurus kaki bawah. Ganti. Cari kakak cash ya. Ya. Oke, yuk. Ya, elbownya masukin, bend. Go, extend that forward. Perut. Angkat. Angkat. Nah, masih turun, angkat badannya lagi. Elbow in. Bagus. Nah, kalau ini begini. Oke, rilis. Oke, saya kasih latihan ya, teman-teman. Ini pakai tali. Ini untuk biasanya badan kita maunya turun. Ada murid yang badannya, jadi dia kakinya naik, tapi badannya nggak mau naik. Kenapa? Dia nggak bisa naikin badannya. Ayo naik, udah naik dibantu turun lagi. Apa? Karena tailbone yang pertama nggak masuk. Jadi tadi kalau tailbone nggak masuk, grip, jadi ada arching banyak. Oke, ini latihannya pakai tali dulu ya. Ini imprint untuk menguatkan otot bagian punggungnya. Oke, boleh pakai blok ya, tapi diatur. Tiap orang beda-beda. Ya, lihat saya dulu. Ini sama kayak tadi kita pada mustasana pakai belt. Kaki harus lurus. Ini di armpit chest. Ya. Kemudian diatur ya ininya ya, boleh nanti lurus, lebih rendah, lebih rendah, lebih berat sebenarnya karena dia harus narik. Dan gerakannya adalah ini resisten. Ini resisten. Nah, yang pertama kaki kanan dulu di depan. Oke. Dan jadi gerakannya adalah lihatin dulu. Actionnya adalah kita berusaha mengangkat badan. Jadi talinya kita tarik ke atas. Paham nggak? Kita mengangkat badan kita. Badan kita nggak drop. Jadi talinya harus dalam keadaan tegak. Nggak boleh kendor. Jadi kita badan kita ngangkat kan. Oke. Dah. Taruh sini. Finger. Nah, teman-teman dari sini sudah dapat. Kemudian tangannya. Ini kan mengangkat tuh. Angkat. Taruh tangannya di belt. Angkat terus. Terus badannya diangkat punggungnya. Straight. Angkat talinya. Kalau bisa, oh saya nggak bisa jatuh, pakai blok aja. Pakai blok. Nah, ini ya, kalau ketinggian, jadi badan kita ngangkat nih. Hop, tuh, punggungnya diangkat terus, 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 terus. Nanti kalau udah dapet lepas, itu badan kita kayak enteng langsung, karena ototnya sudah tahu kayak seperti mengangkat, menarik tali badannya ke atas. Jadi udah, kalau sudah gini, angkat, udah enak, udah kuat punggungnya. Paham? Oke, cobain. Pakai blok aja dulu. Pakai blok. Finger on the block. Talinya diatur ya. Jadi kita menarik tali dengan badan ke atas. Kemudian dadanya berarti harus menekan ke arah punggung. Dorong. Perut juga. Jadi semua naik ke arah punggung. Oke, kaki kanan dulu lah yang naik. Finger on the block. Ya gitu. Terus, ya.
Action resisten nih. Resisten belajar, naikin. Kayak badannya mau naik. Bisa pakai blok, tarik punggungnya ke atas terus, kayak menarik tali terus, jangan kepalanya dari punggung. Ya gitu Bu Rita, dari punggung. Lebih kuat, tekan kaki. Tuh, punggung kamu lebih lurus. Ivon. Ayo, Agnes, hati-hati. Tailbone itu masukin, sebutin adik gripnya, masih ada arching. Ya, lurus. Stay. Terus angkat. Kalau udah bisa boleh pegang tali. Lebih susah lagi pegang tali. Dua-duanya angkat lagi badan, ya kan? Kalau udah bisa, kalau nggak bisa ya jangan. Berarti jangan di tangan Bu Rita. Kita udah lurus terus. Jauhkan dada dari lantai. Angkat terus, stay. Diangkat semuanya, bukan hanya ngangkat kepala. Jadi jauhkan the front of the body dari lantai. Kayak tadi di wall. Oke, release, ganti. Itu waktu ngangkat ke atas bukan perutnya jadi turun ya, ribnya. Enggak, ngikut ke atas. Dorong ke atas. Gitu, paham ya? Kayak di atas itu ada tembok gitu loh. Awareness-nya kayak tadi kita berdiri tegak, di atas tuh kayak ada tembok. Ganti. Di atas tuh kayak ada tembok. Di atas tuh kayak ada tembok. Terus stay. Angkat terus punggungnya broaden. Shoulder blade-nya. Tarik terus. Taliknya. Oke, release. Ya, kita praktekkan sekarang. Gak usah pakai tali. Feelingnya kayak gitu ya. Naik ya. Oke, siap. Virabhadrasana 3. Coba lakukan ini terus latihan tuh. Pasti nanti bisa. Lebih kuat, lebih strong. Angkat gitu ya, feelingnya ya. Feeling tali, kayak narik tali. Tapi yang diangkat badannya, bukan kepalanya. Jadi dadanya ngikut ke dalam. Jadi punggungnya lurus. Yuk, siap. Udah nggak usah pakai blok. Semua tangannya di pinggang. Feelingnya kayak tadi, diangkat badan. Kaki kanan ke depan, kaki kiri ke belakang. Jaga tailbone-nya in. Ya ingat seperti awareness-nya, imprint-nya seperti tadi pakai tali. Feelingnya narik talinya ke atas, ya badannya. Oke. And tailbone in, tarik perut ke arah spine dan dada forward. Dorong badannya, kemudian badannya naik ke atas seperti ada tali. Kasih gerakan. Terus seperti ada tali, badannya naik terus lagi. Terus, wah, Ciros malah lebih tinggi ya, lebih kuat, turun dikit, berarti Ciros, dikit. Nah, lebih kuat, ototnya udah jadi. Ya, feeling naik badannya, jaga rit dadanya jangan turun. Dada terus, jadi yes, stay, Ipon, tahan. Bu Rita, tangannya boleh lepas, tangan di pinggang, Bu. Bisa. Ya, naik badannya, kayak ada tali. Oke, release. Belum dapat ya? Berarti diulang-ulang. Biar kuat ototnya. Perutnya tarik. C. Jadi waktu narik ke atas badan,
dadanya justru ikut narik, bukan ikut turun dadanya. Ini mah dadanya turun. Oke, ganti kiri. Dadanya jangan ikut turun. Oke, jaga teleponnya. Dan kaki depan, extender bawah ini udah naik tuh dadanya. Oke, ya itu naik terus. Jangan turun dadanya. Dorong dada ke arah punggung. Oke. Naik lagi, Agnes, itu turun. Kayak narik badannya ke atas, ada tali. Ya, nah, gitu. Kiros turun lagi, tinggi. Nah, Dewi kalau kaki ini lebih bagus nih kaki. Tegak. Oke, rilis. Nah, itu oke, rilis. Teman-teman sebenarnya latihannya sama kayak tadi pada mustasan di wall, kan nggak suruh dorong dada sama ribnya kan? Bener kan? Sama, cuman memang ketika ke bawah lebih susah. Karena apa? Susah. Kita melawan gravity. Makanya tadi latihannya pakai tali. Kita lawan tuh gravity-nya. Dilatih supaya si otot punggungnya itu bisa menarik atau perutnya bagian bawah itu bisa naik ke atas. Tarik. Karena kita melawan gravity kalau ke bawah. Lebih berat daripada tegak. Ya, makanya teman-teman Kayaknya kekuatan kaki juga pengaruh ya Mas ya. Soalnya yang kiri itu agak lebih enak kakiku, terutama bagian pantat, ya, glutes-nya. Kalau yang kanan tuh kemeng ya, banget yang kanan. ya, benar. Berarti Dewi udah konsepnya udah mulai ngerti bahwa saya balikin lagi bahwa semua itu kan dari kaki. Saya pernah selalu ngomong kan, selalu kaki kan kemarin latihan pertama kan kita belajar kaki udah dari kaki. Kaki kanan dan kaki kiri harus seimbang kekuatannya. Makanya kan banyak latihan di Iyengar tuh kaki terus. Tapi kan kita kadang-kadang nggak mudeng, maunya udah mau naik aja buru-buru. Orang kaki kekuatannya belum 100% kok, masih 50% kita mau buru-buru. Jangan, ajar dulu sampai 100%. Buat baru kesananya gampang. Ya kan? Itu baik kaki kanan, kaki kiri. Gitu loh. Jadi semua ke atasnya itu tergantung dari kaki. Gitu. Ya, paham ya? Jadi benar, memang. Maka tadi kan ada kasus satu kaki lebih enak karena strong kuat, kesananya ke anakku lebih enak ya, lebih lurus iya. Jangan disalahin punggungnya gitu loh. Paham? Ya, gitu ya. Jadi gitu loh. Sebenarnya konsepnya teman-teman udah ngerti sih sebenarnya, udah hanya mungkin kadang-kadang tidak mau mempraktekkan. Ya, tidak mau mempraktekkan artinya tidak mau dilatih. Nah, itu. Pak, sakit, Pak. Capek. Oh tuh kalau Ivon sakit. Punya saya yang teken semakin waktu diteken sakit, diteken sakit. Itu sampai di pantat area ini loh Pak, sakit Pak, sungguhan sakit. Telepon. Sebelah mana yang sakitnya? Kanan, yang kanan Pak. Oh ya, itu berarti memang buat Ivon itu memang sudah ada indikasi ada problem di pinggang Pon. Iya, Ya, nah, nyambung. ya Ivon harus rilis di situ dulu. Jadi gerakan-gerakan yang merilis dulu sampai nanti Ivon terus dilatih sampai kuat. Udah benar Pon, karena itu Ivon kayak semakin ditekan semakin ngejar nyut sampai kayak begitu. Iya wajar. Jut, jut gitu. Iya, memang seperti itu. Saya pun ngalamin seperti itu. Sampai awal-awal sampai kayak nyetrum begitu loh, sampai lemes langsung kaki gitu loh, kayak mau lemes aja. Nah itu berarti Bergetar loh Pak, kakiku. ya ini ada problem yang tapi ya kita harus cari gitu loh. Ya, cari Tambah tua kok tambah gini. harus dirilis Ipon. Ya. Yang kan itu kan Ipon masalahnya dari kanan, tinggi kan pantat kanannya. Itu efek dari sakit itu Pon. Gitu loh. Nah, gerakannya yang tadi tuh Pon, Eka pada Pawan Muktasana yang tiduran. Ipon karena dilurusin terasa nggak Pon? Rasa, saya harus spine-nya harus nempel, nggak boleh arch banyak-banyak, harus Bener. sejajar hipnya. Itu saya teken, itu kerasa Pak, sakit, jut.
Yuk. Itu artinya Pon, kalau latihan berdua Pon, Ipon lagi power muktasan, tiduran, ya, itu satu temennya narik kakinya Ipon yang kanan Pon. Sambil Ipon juga ikutin mendorong gitu. Nah, itu nanti rilis Pon, dia narik terus sering latih gitu, nanti dia ngerilis Pon. Karena kanannya waktu mau dilurusin tidur itu pasti tidak seenak kaki yang kiri plong. Tapi kanan kok kayak ada yang nahan gitu ya. Terus akhirnya kerja gitu loh. Seperti itu. Nah, itu biasanya terjadi oleh teman-teman yang mengendarai mobil di Matic. Teman-teman yang mengendarai mobil Matic sering itu kan di kaki kanannya kerja. Nah, menyebabkan otot di kaki kanan itu menjadi tegang, kaku, ya tidak senyaman kaki yang kiri. Itu wajar, nggak apa-apa. Tapi makanya solusinya gimana dong? Apa ganti mobil manual? Yang enggak juga. Kita latihan aja, latihan yoga, seimbangin kakinya lagi, udah. Gitu. Jadi kalau kita habis perjalanan panjang, itu ya pasti kaku. Otomatis kan kaki kanan akan tegang terus, nekuk terus daripada kaki kiri. Nah, itu akan menyebabkan ketegangan di sana. Itu yang menyebabkan jadi kakinya Ipon seluruhin dia nggak mau, keras. Bisa karena itu. Ipon ngendarai mobil nggak tiap hari? Iya. Enggak tiap hari. Matic nggak? Yo Matic, Pak. Saya maunya manual. Saya suka nyetir. Jadi saya harus bisa manual. Kalau pinter di manual, pindah koplingnya bagus, berarti kamu a good driver. Kalau Matic mah nggak kelihatan. Orang cuma tekan, gas, tekan gitu. Nggak kelihatan. Saya maunya manual, tapi dia nggak mau. Ya. Di Jakarta emang enaknya Matic lah, Po. Udah. Jadi kita jangan menyalahkan si kendaraannya, tapi kita harus smart. Kitanya harus smart. Kitanya, kita harus berlatih seimbangin kakinya. Otomatis kaki kanan kita akan bermasalah. Itu habit, kebiasaan, dan itu sudah hukum alam. Hukum alam, ketika hukum alam dilawannya dengan apa? Dengan hukum alam juga. Paham ya? Kita tidak bisa melawan hukum alam. Bisa dengan hukum alam, dengan keseimbangan. Alam itu seimbang. Berarti kalau kita kaki kiri, kita gimana nih? Masa kita ganti nyetirnya dengan kaki kiri, kaki kanan diistirahatin. Satu pegang neken kaki, ya, satu gas, satu rem. Nggak mungkin kan kayak itu. Ya. Nah, akhirnya apa? Ya kita smart lah, kita berlatih, kuatin kaki yang kiri lagi, ya lengthening kaki yang kanan, itu tegang, gitu loh. Ya, paham ya? Jadi kenapa kaki yang kanan itu pasti lebih short nantinya? Karena bukan short karena tulangnya ya, karena ototnya memendek menarik. Ya, kaki yang cedera itu pasti akan lebih menarik. Ya, paham ya? Itu. Ya. Bu, ya. Itu saya pernah gitu. Coba dibalok yang kayu, ya, terus bersila gitu ya. Terus nanti kita kerasain yang di sini ini, paha sini nih, ya dekat itu kerasa kayak ketekan enak banget. Nah, itu jadi karena duduknya terlalu empuk juga gitu. Jadi kita enggak. Jadi kalau empuk itu kan jadi kita apa ya? Lebih cenderung nyesuk. Itu jadi kayaknya ke arah yang seenak kita gitu loh artinya. Coba benar. Itu duduk itu lumayan. Kalau enggak itu saya juga Matic kan. Terus jadi udah mulai sakit sebelah kanan, selalu kanan kenanya. Benar kanan. Terus? Iya dudukin aja. Kalau saya kan meditasi, jadi sambil meditasi 20 menit di kayu yang kayu. Terus nanti kita lihat tuh kerasa lama-lama ujung dari paha gitu ya. Itu kayak keteken gitu, terus jadi kerilis gitu deh. Cobain deh. Ya, benar. Biasanya juga kalau bersila kaki kanan kita nggak mau turun ya, kaku. Jadi ngelekin, dropin lama-lama terbuka kok. Ya itu juga salah satunya bisa. Jadi ngerilis. Ya rata-rata benar kaku. Nah itu good idea ya. Jadi sebenarnya permasalahannya itu ada di habit kita.
habit ya, kecuali memang dari genetik dari awal kita lahir ya. Tapi rata-rata semua problem itu timbul karena dari habit. Nah, kenapa terjadinya? Jadi ada hukum alam itu terjadi sebenarnya kita kalau mengerti semua terjadi karena hukum alam ya. Jadi kenapa kenapa diciptakannya orang ada yoga, ada olahraga lain segala macam. Itu sebenarnya penyeimbang, hukum alam penyeimbang. Kita harus ngikut itu hukum alam itu, nggak mau kamu udah melakukan naik mobil, hukum alam udah berubah kan? Oh kamu kan kaki kanan terus, tapi kita nggak mau berlatih nih olahraga segala macam. Ya udah kamu terimalah sakit. Itu ya hukum alam. Berarti itu hukum alam itu udah pasti. Kalau kamu cubit, kamu rasa sakit gitu dong. Logikanya itu kan. Nah sama kayak gini. Kita tidak bisa menghindari hukum alam itu ya hukum yang udah ada gitu loh. Kalau kamu loncat dari ketinggian kamu pasti jatuh. Hukum alam, berarti gimana dong? Nah dilawan. Oh kalau kayak gitu saya janganlah meloncat gitu loh. Udah pasti jatuh gitu kan. Cara gimana? Saya mau loncat tapi apa? Ya dikasih busa yang tinggi atau apa atau di bawahnya air atau apa ya. Terjadilah kayak gitu hukum alam langsung berubah lagi karena ada air. Jadi hukum alam diimbangi dengan alam kembali. Paham? Gitu. Ya. Atau kita punya kemampuan yang bisa menyeimbangkan supaya balance gitu. Ya udah gimana? Oh kita latihan lah. Udah ada kok latihannya yoga segala macam, pilates segala macam. Kita harus berlatih. Gitu. Ya. Paham ya? Satu lagi yang bantu pakai korset. Iya, pakai korset. Nggak seenaknya. Tuh. Jadi pakai korset, terus kalau udah kerasa gitu duduk di blok kayu gitu ya, terus udah kerilis tuh kayaknya gitu. Ya, benar. Salah satunya korset. Kalau kita banyak kegiatan ya pakai korset aja. Tapi kalau saya bilang korset itu sebagai darurat aja ya. Darurat kalau lagi kita nggak enak pakai. Tapi kalau jangan setiap hari pakai karena itu melemahkan ya. Jadi kita nggak mau latih. Harusnya kan latihan. Ya, tapi korset adalah sebagai alat untuk Bantu. kalau lagi dalam keadaan darurat, sakit segala macam, lagi lemah, pakai. Salah satunya itu. Benar. Ya, benar Burita. Oke. Paham ya? Oke. Jadi teman-teman seperti itu. Segala macam jadi ngerti. Kalau udah ngerti intinya sih paham. Ya. Oke. Yuk, Inur Safasan.
Slowly bending the leg. Put your palm on abdomen. And somebody to the right side. You open your eyes, press your left palm on the floor, and come up. Thank you, namaste. Terima kasih. Kita foto. Siapa yang mau foto? Bu Rita. Oh, siapa? Oh, Agnes. Oh, bukan. Ivon yang foto katanya. Ayo. Bu 1, Rita. Bu Rita. Bu Rita. Iya. Siap. 1, 2, 3. Dah. Oke. Makasih. Thank you, teman. Ayo. Bye. Ya. Bye. Mbak Dedi, kasih semuanya. Bye. Oke. Maca. Ayo Maca. Awas loh, nanti pipis di situ. No, gontak, no, pipis. Kamu pipis itu loh, mau. Gak boleh kamu pipis itu. Mesti ini. Gak boleh di sini. Enggak. Keluar.
Ngabari apa takon aku? Lha wong aku nang kene ya mana tahu.